Orang kadang-kala nggak benar lagi dia bikin kebenaran, pura-pura benar, baru bertahan dia di situ, dan itulah membuat mereka berantem, saudaraku. Ya, jadi yang dipertahankan bukan membuat enak, tapi yang tidak membuat enak itu yang dipertahankan. Jadi itu namanya bukan garam yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau yang dikehendaki Tuhan biar kita benar, orang lain itu salah, tapi kalau dia maksa ya sudah, tetap kita bisa berbuat baik bagi dia. Haleluya. Nah, ini kiranya Tuhan tolong kita. Nggak mungkin itu bisa dengan kekuatan manusia, nggak bisa. Itu sebabnya kalau Yesus itu sebenarnya selalu memandang kepada Bapa. Dari mana kita tahu Yesus memandang kepada Bapa? Dan dia sudah berkata, namun bukan kehendakku tapi kehendakmu. Yesus itu tahu persis kehendak Bapa. Amin, saudaraku. Nah, jadi kita harus tahu benar juga kehendak Yesus. Apa kehendak Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya itu, tidak mempertahankan kesetaraannya itu dengan Allah, malah dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi hamba. Haleluya. Itu artinya apa itu? Mengalah. Itu artinya apa itu? Berkorban. Kita harus semakin meningkat, saudaraku, ya, mengalah dan berkorban. Garam itu berkorban. Garam itu kalau enggak larut enggak berguna, saudaraku. Tapi dia bikin enak karena dia sudah larut. Kemana dia pergi? Menyatu dengan makanan itu. Amin, saudaraku. Jadi yang bau apapun, kalau ada garam itu diperbaiki, saudaraku. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan memperbaiki dan membuat suasana indah, itu pengorbanan. Haleluya. Nah, jadi tingkatan kita minta ampun, mohon penyucian, tapi sesudah itu pandang Yesus, berani jadi garam. Itu artinya berkorban bagi orang lain. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-9. Markus 9 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu, dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara-saudaraku, kita sudah mulai semakin dituntun harus sampai bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan kita juga tidak selalu melakukan kehendak manusia, bahkan kehendak kita sendiri. Tapi harus bisa semakin mengerti dalam hidup ini, menjadi pelaku kehendak daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, meningkat di sini menjadi garam yang baik. Tadi pagi kita juga sudah mendengar bagaimana Kain, perilaku daripada Kain itu
itu sama sekali tidak ada disebut yang mengarah kepada suasana garam. Karena garam itu adalah sama mengambil dari hidup Yesus, berani berkorban untuk membuat orang lain enak, untuk membuat orang lain bertahan baik, tidak gampang mengalami kerusakan, busuk. Nah, jadi garam ini juga adalah membangun. Beda dengan Kain. Dia, saudara-saudaraku, ada kebencian. Dia justru tingkatan dari kebencian itu adalah membunuh. Dan ini awalnya adalah karena ketidaksungguh-sungguhan. Jadi garam yang tidak berarti. Ya, garam yang tidak berfungsi, malah yang membuat kerusakan. Itu sebabnya, saudaraku, kita semua harus ada kesungguh-sungguhan. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung menjadi garam yang tidak berfungsi nanti. Itu sebabnya kalau kita lihat, sebenarnya Kain dan Habil sama-sama ada kerinduan untuk melayani, menyembah Tuhan lewat persembahan mereka. Ibadah yang sebenarnya baik. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa ibadah daripada Kain ini tidak mengarah kepada kasih Kristus, tidak mengarah kepada korbannya Kristus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua harus paham besar, harus paham benar apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak berkenan. Kita harus sampai paham benar tentang karakternya Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Nah, ini saudaraku, untuk kita bisa garam yang baik. Garam itu selalu membuat suasana yang enak. Tidak ada rasa hambar. Orang kalau sakit, makanan enak juga dia rasa hambar, saudaraku. Itu. Jadi garam juga bisa rusak, dan dia tidak bisa lagi membuat suasana yang enak. Jadi banyak kehidupan tidak bisa menyenangkan orang lain, yang selalu ada nyakiti, yang selalu ada nyelikit. Bahkan kalau dia sudah benar-benar dirasuk oleh kuasa iblis, dia tidak bisa tidur sebelum bikin orang lain susah. Ini. Tapi kalau garam itu selalu membuat supaya enak, saudaraku. Ini. Jadi kalau kurang garam, makanya seringkali kepada yang punya warung atau punya rumah makan, ada garam, Bu. Kenapa? Kurang garam. Nah, ini. Kenapa dia bilang ada garam, Bu? Ya nggak enak. Ya makanannya sepuh. Ya. Apalagi ditambah garam sesuai dengan asam lagi. Waduh, tambah enak lah, saudaraku. Jadi garam itu bikin enak. Jadi kita semua harus bikin enak dengan sesama. Haleluya. Bukan membuat orang di sekitar kita nggak nyaman, gusar, membuat di sekeliling kita itu nggak ada damai,
Jadi masing-masing kita harus jadi garam dunia. Haleluya, saudaraku. Nah, inilah bergumul, ini pergumulan ini. Tetapi Yesus di dalam pergumulannya di Getsemane, untuk dia jadi garam itu, dia selalu memandang kepada Bapa. Ini. Namun bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau kita mau jadi garam, harus lihat kepada Yesus. Karena melihat Yesus, kita juga melihat Bapa di surga. Apa yang kita lihat dalam Yesus, itulah pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus. Apakah itu? Dia rela meninggalkan tatanya, menjadi manusia, melayani sesama, bukan memerintah, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Lah, itulah garam. Jadi kalau Yesus memandang kepada Bapa, kita memandang kepada Yesus, ya lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Haleluya. Ini saudaraku, ini pergumulan ini. Jadi kalau mau turun saudaraku, dari meninggalkan keberadaan, kebesaran, tahta, itu sangat tidak mudah. Itu pergumulan. Orang kadang-kala nggak benar lagi, dia bikin kebenaran, pura-pura benar, baru bertahan dia di situ, dan itulah membuat mereka berantem, saudaraku. Ya, jadi yang dipertahankan bukan membuat enak, tapi yang tidak membuat enak itu yang dipertahankan. Jadi itu namanya bukan garam yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau yang dikehendaki Tuhan, biar kita benar, orang lain itu salah, tapi kalau dia maksa, ya sudah, tetap kita bisa berbuat baik bagi dia. Haleluya. Nah, ini kiranya Tuhan tolong kita. Nggak mungkin itu bisa dengan kekuatan manusia, nggak bisa. Itu sebabnya kalau Yesus itu sebenarnya selalu memandang kepada Bapa. Dari mana kita tahu Yesus memandang kepada Bapa? Dan dia sudah berkata, namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus itu tahu persis kehendak Bapa. Amin, saudaraku. Nah, jadi kita harus tahu benar juga kehendak Yesus. Apa kehendak Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu, tidak mempertahankan kesetaraannya itu dengan Allah. Malah dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, dan menjadi hamba. Haleluya. Itu artinya apa itu? Mengalah. Itu artinya apa itu? Berkorban. Kita harus semakin meningkat, saudaraku, ya, mengalah dan berkorban. Garam itu berkorban. Garam itu kalau enggak larut, enggak berguna, saudaraku. Tapi dia bikin enak karena dia sudah larut. Kemana dia pergi? Menyatu dengan makanan itu. Amin, saudaraku. Jadi yang bau apapun, kalau ada garam itu diperbaiki, saudaraku. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan memperbaiki dan membuat suasana indah, itu pengorbanan. Haleluya. Jadi tingkatan kita minta ampun, mohon penyucian, tapi sesudah itu pandang Yesus, berani jadi garam. Itu artinya berkorban bagi orang lain, supaya orang lain enak, saudaraku. Itu nggak gampang, tapi itu dikehendaki oleh Yesus. Maka disebut, jadilah kita jadi garam, saudara-saudaraku. Nah, Kain dia nggak begitu. Mulai ada iri, ada dengki, dan dilanjutkan dengan pembunuhan. Jadi semua kebencian harus di stop, saudara-saudaraku. Kalau enggak, nanti kalau enggak bisa dikuasai, itu bisa, ya, nanti
membawa kepada hal yang lebih berkembang. Karena yang baik itu berkembang dengan kebaikan. Tapi kalau jahat itu dia nggak akan diam, tapi jahat semakin jahat. Artinya apa? Kejahatan itu juga berkembang, kebaikan juga harus berkembang. Makanya di dalam Wahyu pasal 22 itu ayat yang ke-11, yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar, tapi yang benar bertambah benar. Saya baca saja biar tidak salah. Wahyu 22:11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi di dua jalur ini tidak diam. Bahkan kadangkala sama dengan perumpamaan lalang dengan gandum. Gandum itu sudah ditanam sebelumnya. Wah, saya ingat dulu harus dikasih dulu di akarnya itu pupuk. Orang tidak pernah pupuk lalang. Tapi kalau mereka sudah bertumbuh, seringkali lalang itu yang cepat bertumbuh. Jadi dosa-dosa itu cepat bertumbuh, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita ini semua harus jadi garam. Itu pertumbuhan kebaikan. Haleluya. Ini saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita, pertumbuhan kita harus di dalam kebaikan, harus di dalam membangun, berguna bagi orang lain. Garam tidak pernah menggarami dirinya, tapi menggarami sesuatu yang boleh membuat orang lain indah, enak, saudaraku. Nah, seringkali kalau untuk menyebutkan enak itu karena sudah benar-benar enak, dia bilang enak. Bukan enak lagi, saudaraku, enak. Nah, itu. Jadi Tuhan ingin kita menjadi enak bagi orang lain. Ini saudara-saudara yang kekasih, itu nggak gampang loh. Tapi kalau Yesus itu benar-benar garam yang terbesar. Karena apa? Mulai dari orang berdosa sedikit, mau berdosa benar, mau merah seperti kermisi, Yesus itu bisa menyelesaikan semuanya, menjadikan manusia itu indah. Dan untuk itu, saudaraku, sama dengan garam siap larut, itu adalah pengorbanan yang besar. Kita mau baca dulu Yesaya pasal yang ke-63. Yesaya pasal yang ke-63. Oh ya, saya salah, bukan 63. Kita akan melihat Yesaya 53, bukan 63 ya. Ini saudara-saudaraku, ada yang mau membaca? Mulai dari 1, ayo. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering
ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Iya, ini saudaraku praktek dari garam. Harus siap menderita. Kalau tidak demikian kita nggak bisa selamat. Dunia ini nggak bisa selamat. Makanya Yesus itu adalah terang dunia. Dia juga disebut garam dunia. Kalau terang dunia supaya menghilangkan kegelapan. Kalau garam dunia supaya kita enak satu dengan yang lain. Jadi beda saudaraku. Tapi dua-duanya itu menjadi terang sama juga dengan pembakaran. Menjadi garam sama juga dengan pelarutan. Nah, rela saudaraku kitanya itu enggak harus dipuji-puji orang. Nah, karena kalau nanti ada pangsit kurang asin, enggak enak. Ada garam, ada dikasih. Nanti kalau sudah enak garamnya. Enggak ada bilang begitu. Pasti bilang enak apa? Pangsitnya. Ini saudaraku. Jadi manusia kalau nggak dipuji, nggak disanjung, nggak suka dia. Jadi kalau garam itu udah larut dia, makanya bisa bikin enak sama orang lain. Tapi kalau sudah enak saudaraku, dilupakan ini garam ini. Padahal itu yang bikin enak. Tapi yang dibilang enak pangsitnya. Enak gitu lagi dia saudaraku. Ya inilah. Jadi kita harus semakin ada kerelaan untuk itu. Itulah kedewasaan rohani. Haleluya saudaraku. Kita diampuni dan disucikan, tapi kita juga sudah menjadi garam yang dimaksud oleh Tuhan adalah melihat dan meniru apa yang ada dalam pikiran dan tindakan Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Kealahannya hilang saudaraku. Nanti manusia ini, supaya manusia ini ditarik dari hukuman, ditarik dari kuasa dosa, ditarik daripada ya kesakitannya, sebab oleh bilurnya kita disembuhkan, ditarik dari segala persoalan manusia itu. Itulah yang Tuhan perbuat bagi kita. Tapi dia rela kealahannya itu hilang sama sekali. Dia harus sampai terjadi apa yang dalam Yesaya pasal 53 itu. Sekarang lanjut ayat yang keempat. Ya, boleh 4 lah, mulai. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, cukup dulu. Ini sama juga saudaraku. Yang bikin kita sembuh adalah korban Kristus. Yang bikin kita sembuh adalah darah Kristus. Tapi nanti kalau sudah sembuh, enggak bilang lagi hebat darah Kristus. Apa dia bilang? Wah, enak badanku. Haleluya. Enggak dibilang hebat darah Kristus. Udah segar? Sudah segar badan saya. Nah itu. Jadi sama dengan tadi. Garam yang bikin enak, tapi dia bilang garamnya enak. Apa yang bilang enak? Pangsitnya enak. Ini juga yang bikin kita sembuh adalah korban Kristus. Tapi nanti kalau sudah sembuh, apa yang dia bilang? Enak badan saya. Inilah.
Jadi siap tidak termasyhur, siap tidak ya ternama ya. Jadi ini artinya saudaraku, rela berkorban. Harus sampai segitu kita saudaraku. Karena Yesus berkata kamu adalah garam. Ya. Ya, ulang dulu tadi ayat itu biar tidak salah kita ngomong. Tadi Markus 9 ya. ayat 50. Ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Mengasinkan. Ya, terus habis. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Iya, ini saudaraku. Jadi kepada itu tadi membuat manusia itu enak badannya. Ini saudaraku. Itulah garam ini. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Kalau garam yang hambar itu bukan Yesus, tapi itu adalah kehidupan dari Kain. Ini Kain itu saudaraku begitu. Itu garam yang sudah tidak asin. Makanya dia menjadi pengembara jauh dari hadapan Tuhan, bangsa yang besar tapi jauh dari hadapan Tuhan. Itu tidak ada kasih. Dia juga takut, selalu takut. Kalau dia orang, benarnya dia mau ngasih dia duit, tapi dia pikir mau bunuh dia, lari dia saudaraku. Orang gak jadi ngasih. Itulah kehidupan daripada si Kain. Ini saudaraku. Tadi dibaca, tapi kalau untuk yang ini mau kita baca juga nih. Nah, pasal yang keempat ayat yang keberapa tadi? 15. Ya, baca boleh. Kejadian 4 ayat 15 atau mulai 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, ini saudaraku, padahal belum tentu membunuh dia. Jadi kita ini nggak boleh juga begitu, menyangka orang lain itu jahat. Aku mau dibunuh, enggak. Sebenarnya dia mau ngasih duit juga saudaraku. Tapi itulah kalau sudah jadi garam yang tidak baik, yang tidak berguna, semua salah dalam pikirannya. Ini saudaraku. Dan dia tidak menghambat apa yang disebut kebencian. Kalau ada kebencian dalam hati kita sedikit pun, bahkan sampai bersoal saja, cepat berdamai. Kalau kita garam. Tapi kalau garam yang sudah tidak ada gunanya, ya itulah saudara-saudaraku, orang yang tidak ada pengampunan, orang yang mempertahankan kebenarannya, orang yang mempertahankan keakuannya, itu garam yang sudah tidak berguna. Tapi sepanjang hari umur kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga harus boleh mengambil teladan Yesus Kristus. Hendaklah kamu memiliki perasaan, pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Dia itulah praktek garam yang menyenangkan, sebesar apapun dosa manusia ditanggungnya. Apa yang tidak enak dalam hidup manusia diambil semua, sampai kita damai sejahtera. Haleluya saudaraku. Dengan apa kita damai sejahtera? Dengan korbannya Yesus Kristus. Dan kalau kita juga disebut harus garam, supaya garam yang berguna, kita harus ambil teladan Yesus Kristus.
Itulah perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi yang ada perasaan di dalam kain itu adalah pikiran dan perilaku dari si jahat atau si iblis. Si iblis pencuri dan untuk membunuh, membinasakan. Ini saudara-saudaraku. Dari mana itu? Ya itulah tadi, dari sedikit demi sedikit. Iri, dengki. Kalau ada iri, dengki, benci, langsung cut. Amin saudaraku. Berdamai. Haleluya. Jangan mempertahankan. Pikirnya kita sudah benar. Apa yang kita pertahankan gak ada artinya. Yesus saja kealahan saudaraku, tidak dipertahankan. Kealahan. Kita ini dia yang salah. Wah. Dan kalau sampai bertengkar, itu pembuktian garam yang tidak berguna, dan itu disebut tidak mau meningkat dalam rohani. Haleluya. 1 Korintus 3. Ayo, ayat 1 sampai 3 lah dulu baca. 1 Korintus 3 ayat Ya. 1 sampai yang ketiga. Ya. Demikian firman Tuhan. Perselisihan. Ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya. Jadi garam itu, saudara-saudaraku, dia selalu membawa yang membuat keenakan atau kesejukan. Itu sebabnya di sini kita lihat dalam Markus tadi ayat yang ke-50 bagian B, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi garam itu tinggi saudaraku, mengarah kepada perdamaian. Kalau tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai, itu garam yang tidak bisa diasinkan lagi. Bukan mengasinkan dia nggak bisa lagi diasinkan. Itu sebabnya garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mau mengasinkannya? Tidak ada lagi. Itu terakhir saudara-saudaraku. Tetapi kita harus bisa menghambat semua yang membuat tawar saudara-saudaraku. Cepat. Ini bukan karena kita ini kalah saudaraku, bukan karena kita ini berdosa. Yesus masuk di kayu salib itu karena dosanya apa? Dosa siapa? Ya dosa kita saudaraku, dosa manusia. Jadi bukannya karena dia berdosa. Jadi kalau orang yang mengalah itu bukan karena berdosa saudaraku, tapi dialah yang mengerti untuk menjadi garam yang membuat enak. Ini. Jadi jangan berkata gini, masa aku yang lebih tua minta maaf sama dia. Nah, bukan gitu saudaraku. Yang kita lihat di sini bukan karena aku ulah-ulahnya, dia buruku. Mana aku? Bukan itu. Apakah dia garam apa tidak? Ini yang penting. Kalau garam yang sudah tidak berguna, itu jauh dari Tuhan. Itu kehidupan Kain. Ini saudara-saudaraku. Dan tidak ada damai, selalu prasangka. Sebenarnya orang mau kasih berkat, tapi dia bilang, aku ketemu orang dia mau bunuh saya. Dia ngomong lagi sama Tuhan begitu.
Kita belum tentu orang itu mau bunuh kita. Haleluya saudaraku. Siapapun itu yang mungkin justru mau ngasih berkat, tapi kita sudah salah sangka, lari kita. Datang dia mau membunuh saya. Jangan saudara-saudaraku, kita harus dengan positif. Dan justru nanti Tuhan akan jadikan sesuai iman kita. Kita harus yakin, wah dia baik sama saya. Tapi kalau dia juga tidak baik, nanti Tuhan akan pites kupingnya saudaraku. Tuhan yang hukum orang itu. Ya, tapi harus kita baik saudara-saudaraku. Kalau anak-anak Tuhan itu selalu ya disakiti, biasanya saudaraku parah. Ya, saya dulu kalau saya pikir bagaimana kita ibadah lagi dihantam dulu, orang melempar, saya tahu siapa lempar itu karena dikasih tahu orang-orang situ, tidak lama mati. Dia benci kita ibadah ini, tidak lama mati. Tapi kita nggak pernah doakan mati. Tuhan yang ngatur semuanya. Amin saudaraku. Karena Tuhan itu adil, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita yang mengadili, jangan kita yang menghukum. Pukul kau, wow. Ini saudara-saudaraku. Jadi orang bisa pukul-pukulan bukan karena dia itu tidak ada jabatan dalam gereja. Bisa ada jabatan, bahkan pendeta juga bisa pukul-pukulan kalau tidak meningkat rohaninya. Karena peningkatan rohani dibuktikan dengan tidak ada pertengkaran. Ini saudaraku, tidak ada benci, tidak ada dengki, tapi mengalah seperti Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Kalau Allah itu dengan rupa manusia, nggak tahu saudaraku berapa banding berapa itu. Nah, karena kalau Allah yang maha kuasa itu dilihat oleh manusia sendiri pun, itulah Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Dia melihat Yesus gurunya yang sudah dimuliakan. Wah, gak mampu matanya, malah dia seperti mati saudaraku. Itulah bedanya. Tapi kemuliaan yang sebesar apapun Yesus tidak mempertahankan. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Kita mau lanjut lagi biar meresap dalam hati kita. Yesaya 53. Sekarang lanjut 5. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Haleluya. Biasanya kalau ada orang bandel kita pasti marah. Tapi kalau Yesus malah dia rela tertikam. Haleluya. Nah ini, tapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Nah, itu di situ semua, bandelnya di situ. Nah, sejogal baunya di situ. Tapi Yesus rela tertikam karena kejahatan kita. Lanjut. Dia diremukkan oleh Ganjaran. Oh ya, diremukkan. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Terus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kalau Yesus nggak mau merendahkan diri, nggak mau merelakan dia tertikam, nggak mau dia diremukkan. Ya, kalau dia bilang, ya karena kamu jahat, karena dosamu. Seringkali kalau ada kebencian dalam hati orang, syukur, itu karena dosanya. Dah boleh saudaraku. Nanti kalau kita begitu kepada Yesus, ditikam diolok, kita mengolok Yesus nanti. Karena dosanya itu. Mana karena dosanya? Yesus nggak ada dosa. Jadi kita siapapun itu jangan kita yang bilang-bilang begitu. Apalagi suami istri, ayalah di dosa doi. Jangan saudaraku. Yesus tertikam bukan karena dosanya. Haleluya. Harus begitu saudaraku. Lanjut. Kita sekalian sesat seperti domba. Ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, inilah luar biasa, saudaraku. Rela menderita karena kesalahan orang lain. Itu nggak gampang. Kita udah mau ke sana? Udah bisa? Belum. Lagi bergumul. Ntar lagi nanti ada dikutik sedikit langsung marah-marah juga. Kita lagi bergumul ini, tapi kita yakin pasti bisa. Haleluya. Lanjut. Dia dianiaya. Ayo. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini sering sekali bertambah ramai, saudaraku, karena buka mulut. Kalau udah ada yang memulai pertengkaran, yang satu diam aja lah. Haleluya. Bisa enggak ini? Belajar ya. Haleluya. Ini harus begitu, saudaraku. Jadi kalau Yesus itu sengaja dia enggak buka mulut, tambah rame. Ya, ini tambah rame, saudaraku. Lanjut. Seperti induk domba yang peluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Udah sampai 8 udah habis. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Iya, jadi siap saudaraku menanggung kesalahan orang lain. Nah, ini saudaraku pelajaran kita kalau mau besar di dalam Tuhan. Mau besar dalam Tuhan, tidak ada jalan lain. Itu sebabnya saudara-saudaraku di dalam Filipi 2 ayat 9 itu tertanam di hati kita. Biar Tuhan tolong kita. Apa itu Filipi 2 ayat 9? Nah, ayolah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu apa? Ya ini Yesaya 53 ini, mulai 1 yang kita sudah baca sampai ayat yang ke-8. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau Yesus saja ditinggikan karena itu, apalagi manusia ini. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Dan semua kita harus ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak ditinggikan oleh Tuhan. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku, sehingga benar-benar kita adalah garam yang baik. Dalam Markus 9 tadi ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kalau ada yang suka berantem, dia ngeyel, garam ingatkan. Mau belikan garam, bilang. Tapi bukan di situ, saudaraku. Garam dunia itu bukan dibeli di warung. Garam yang Tuhan kehendaki itulah orang yang mau berkorban untuk orang lain dan mau berdamai, tidak mempertahankan sesuatu. Seringkali kita berkata, aku yang benar, kamu yang salah. Gak bisa berdamai kalau ya sudah begitu. Ya udahlah, kalau aku yang salah, ya sudah. Nah, aku terima. Tapi dalam hati kita nggak usah bilang-bilang gini, Tuhan nanti yang menghakimi, nggak usah bilang-bilang gitu. Ya sudah, yang enak aja. Ya udahlah, kalau kamu anggap saya salah, aku diam aja lah. Ya biar saya berdoa deh, biar aku makin baik, gitu aja. Tapi kalau kiranya Tuhan menghukum kau, ya berantem lagi, nggak habis-habis, saudaraku. Jadi garam itu adalah praktek kehidupan Yesus yang mau hancur karena dosa kita. Bahkan dia diam walaupun dia dihina dan diolok. Haleluya. Tidak membuka mulutnya. Kiranya Tuhan tolong kita, jadilah kehidupan yang baik dalam rumah tangga kita, dalam jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita adalah garamnya Tuhan. Tuhan berkati, saya undang kita berdiri bersama-sama. Hari kita nyanyikan pujian bagi Dia.